Malam itu udara Jakarta terasa aneh. Dingin tapi lembab, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik kabut. Di antara pepohonan besar TPU Jeruk Purut, dua pemuda melangkah pelan sambil membawa kamera dan senter kecil. Namanya Bima dan Joni. Mereka datang bukan untuk berziarah, tapi untuk membuktikan cerita lama yang selama ini dianggap hanya dongeng. "Cepat, rekam aja bro," bisik Joni pelan. Suaranya bergetar tapi wajahnya pura-pura tenang. Bima mengangguk, menyorotkan senter ke arah lorong di antara nisan. Daun kering bergoyang, angin berdesir pelan, dan dari jauh terdengar suara burung malam yang seolah memperingatkan sesuatu. Jeruk Purut sudah sepi sejak jam 10. Tak ada lagi penjaga atau warga sekitar yang berani lewat. Tapi dua pemuda itu nekat. Mereka ingin membuktikan apakah benar di sini ada sosok pastor tanpa kepala, hantu legendaris yang konon hanya muncul saat malam Jumat dan hanya mau menampakkan diri pada orang yang jumlahnya ganjil. Langkah mereka berhenti di depan pohon Kamboja besar. Tanah di bawahnya lembab, nisan-nisan tua berderet rapat. Dari arah kanan, terdengar bunyi seperti seseorang menyeret rantai. Suara itu pelan, tapi terus mendekat. "Lu denger gak, John?" tanya Bima dengan napas tersengal. "Dengar, kayak besi diseret," jawab Joni. Mereka menyorot ke arah suara, tapi tak ada siapapun. Angin berembus lebih kencang, bunga Kamboja jatuh satu persatu ke tanah, seperti ditarik sesuatu dari atas. Lalu tiba-tiba, di antara kabut, muncul bayangan hitam tinggi, berjubah panjang, kepalanya tidak ada. Joni spontan menjatuhkan kameranya. "Lari, Bim!" teriaknya. Tapi langkah mereka terasa berat, seperti diinjak tanah. Bayangan itu bergerak perlahan mendekat, membawa sesuatu di tangan kanannya. Saat cahaya senter menyorot, benda itu terlihat jelas. Sebuah kepala dengan wajah pucat dan mata terbuka. Kamera merekam semua itu dengan goyah. Bayangan itu berhenti tepat 5 meter di depan mereka. Lalu suara berat terdengar pelan dari arah kepala yang dibawanya. "Non credere." Bima berteriak histeris dan semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan kamera mereka tergeletak di tanah. Di layar terakhir rekaman itu, tampak sepasang kaki berjubah hitam berjalan menjauh di antara nisan. Setelah malam itu, Bima dan Joni tidak pernah terlihat lagi. Cerita itu menyebar cepat. Banyak orang bilang itu cuma rekayasa video. Tapi ada juga yang percaya pastor tanpa kepala benar-benar muncul lagi setelah lama menghilang. Dan disitulah semuanya dimulai. 2 minggu setelah kejadian itu, berita tentang hilangnya 2 pemuda di TPU Jeruk Purut viral di kampus film tempat 4 mahasiswa tingkat akhir sedang mengerjakan proyek akhir mereka. Nama mereka adalah Andra, Rani, Lina, dan Dimas. Keempatnya dikenal suka hal-hal berbau misteri dan urban legend Jakarta. Di sebuah kafe kecil dekat kampus, mereka berkumpul sambil membuka laptop dan menonton ulang potongan video rekaman terakhir Bima dan Joni yang tersebar di internet. Layar menampilkan gambar goyah, lalu sosok hitam tinggi yang samar-samar membawa kepala. "Kalau itu palsu, efeknya bagus banget," kata Dimas sambil menyeruput kopi. "Tapi kalau itu nyata, berarti tempat itu benar-benar berhantu," balas Rani. Lina menatap layar dengan wajah tegang. "Gua dengar cerita ini dari bokap waktu kecil. Katanya hantu itu muncul buat nyari makam aslinya Andra, yang dari tadi diam, akhirnya bicara pelan. Atau mungkin dia nyari seseorang yang bisa nganterin dia pulang." Ketiganya langsung menatap Andra. Nada suaranya tenang, tapi matanya terlihat aneh. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Lu ngomong kayak tahu sesuatu, Dra," ucap Dimas setengah bercanda. Andra tersenyum tipis. "Gua pernah ke sana waktu SMP sama bokap. Kami ziarah ke makam saudara, dan bokap bilang, jangan pernah lewat jalur timur.
katanya. Itu gerbang ke dunia lain. Semua terdiam beberapa detik. Rani mencoba mengalihkan suasana. Jadi gimana? Kita jadikan ini tema film dokumenter tentang legenda jeruk purut. Lina langsung mengangguk. Kita buat formatnya kayak investigasi. Kita cari saksi, lalu datang langsung ke lokasi malam-malam. Dimas menepuk meja. Oke, tapi gua nggak mau kalau cuma berdua. Minimal kita berempat. Andra menatap mereka satu persatu. 4 orang? Yakin? Emang kenapa? Tanya Rani. Andra menghela napas. Katanya, kalau datang ke sana jumlahnya harus ganjil. Kalau genap, nanti dia yang nambahin 1. Mereka tertawa menertawakan ucapan itu. Tapi di wajah Andra, tidak ada senyum. Ia menatap ke arah luar jendela kafe, melihat bayangannya sendiri di kaca. Di balik refleksi itu, ia merasa seperti ada sosok lain yang menatap balik dari luar. Beberapa hari kemudian, mereka bersiap. Kamera, drone, perekam suara, dan baterai cadangan disiapkan. Mereka sepakat datang pada malam Jumat, jam 11 malam. Sebelum berangkat, Andra menatap layar ponselnya, melihat foto lama bersama ayahnya di depan Nissan tua. Di foto itu, di sudut kanan bawah, terlihat samar-samar sosok berjubah hitam. Malam itu, tanpa banyak bicara, mereka berempat melangkah menuju tempat yang sama. TPU Jeruk Purut sudah menunggu, dan mungkin sesuatu di dalamnya juga sudah tahu mereka akan datang. Pagi hari setelah kejadian itu, suasana di kampus terasa canggung. Tidak ada yang banyak bicara. Rani terlihat pucat, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Dimas sibuk memutar ulang hasil rekaman, tapi bagian yang paling mereka tunggu, yaitu suara dan bayangan di bawah pohon Kamboja, hilang begitu saja. Gua udah coba buka filenya di laptop, tapi pas bagian terakhir malah korup, kata Dimas dengan nada frustrasi. Padahal gue yakin banget tadi malam kita dengar suara itu. Rani menatap Andra. Lu yakin gak mau lapor ke dosen aja? Ini kayaknya udah gak wajar. Andra menggeleng pelan. Belum, gue pengen tahu siapa sebenarnya pastor yang ada di Nissan itu. Kenapa namanya masih ada di sana? Siangnya mereka sepakat menemui penjaga makam tua yang disebut orang-orang sebagai Pak Seno. Rumahnya berada di belakang area TPU. Kecil tapi dipenuhi foto-foto lama dan dupa yang masih menyala. Pak Seno menerima mereka dengan ramah, tapi ekspresinya berubah begitu mendengar nama Van Lier. Jangan sebut nama itu sembarangan, kata Pak Seno pelan. Dia bukan orang sembarangan. Dulu waktu zaman Belanda, dia seorang pastor dari gereja tua di Jakarta Pusat. Orang baik katanya, tapi mati secara aneh. Lina mencondongkan badan. Aneh gimana, Pak? Waktu itu dia kabarnya dibunuh karena beda keyakinan sama tentara kolonial yang dia lawan. Tapi jasadnya nggak pernah dikubur di tempat semestinya. Ada yang bilang petinya nyasar ke jeruk purut. Rani menelan ludah. Jadi itu alasan kenapa rohnya gentayangan? Pak Seno mengangguk pelan. Dia nyari jalan pulang, tapi udah berabad-abad gak ada yang bisa nunjukin di mana makam aslinya. Dimas masih belum percaya. Terus kenapa setiap kali ada orang datang genap jumlahnya, katanya suka ditambah 1? Pak Seno menatap mereka tajam. Karena dia masih butuh 1 orang, 1 jiwa yang bisa nemenin dia jalan ke dunia sana. Gak semua bisa lihat, tapi kalau kalian udah dengar langkahnya, berarti kalian udah dipilih. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar bunyi kipas angin tua di pojok ruangan. Andra memecah keheningan. Bisa kasih tahu kami lokasi pasti Nissan dia, Pak? Kami pengen lihat lebih dekat. Biar tahu kebenarannya, Pak Seno menghela napas berat, lalu membuka laci kecil di meja kayu. Ia mengeluarkan peta lusuh yang sudah menguning. Di tengah peta itu ada lingkaran merah dengan tulisan kecil berbunyi Gerbang Dua Dunia.
Kalau kalian mau datang lagi, hati-hati. Jangan datang tengah malam. Dan kalau udah dengar lonceng gereja berbunyi 3 kali, segera keluar. Itu tanda gerbangnya kebuka. Keempatnya saling berpandangan. Dimas langsung berkata, "Udah cukup, gue nggak mau balik lagi." Tapi Andra tetap menatap peta itu dalam-dalam. "Kalau dia nyari jalan pulang," kata Andra pelan, "mungkin malam ini waktunya kita bantu dia pulang." Rani dan Lina terdiam. Dimas memutar bola matanya, tapi diam juga. Pak Seno menatap Andra lama, seolah mengenali sesuatu di wajahnya. "Kau mirip seseorang," katanya pelan. "Mirip banget sama pastor itu waktu masih muda." Andra menelan ludah. Ia tidak menjawab. Dalam hatinya, ia merasa memang ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan makam itu. Ia sendiri tidak tahu kenapa, tapi malam itu ia tahu satu hal. Ia akan kembali ke Jeruk Purut, apapun risikonya. Pagi hari setelah kejadian itu, suasana di kampus terasa canggung. Tidak ada yang banyak bicara. Rani terlihat pucat, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Dimas sibuk memutar ulang hasil rekaman, tapi bagian yang paling mereka tunggu, yaitu suara dan bayangan di bawah pohon Kamboja, hilang begitu saja. "Gua udah coba buka filenya di laptop, tapi pas bagian terakhir malah korup," kata Dimas dengan nada frustrasi. "Padahal gue yakin banget tadi malam kita dengar suara itu." Rani menatap Andra. "Lu yakin gak mau lapor ke dosen aja? Ini kayaknya udah gak wajar." Andra menggeleng pelan. "Belum, gue pengen tahu siapa sebenarnya pastor yang ada di nisan itu. Kenapa namanya masih ada di sana?" Siangnya mereka sepakat menemui penjaga makam tua yang disebut orang-orang sebagai Pak Seno. Rumahnya berada di belakang area TPU. Kecil tapi dipenuhi foto-foto lama dan dupa yang masih menyala. Pak Seno menerima mereka dengan ramah, tapi ekspresinya berubah begitu mendengar nama Van Lier. "Jangan sebut nama itu sembarangan," kata Pak Seno pelan. "Dia bukan orang sembarangan. Dulu waktu zaman Belanda, dia seorang pastor dari gereja tua di Jakarta Pusat. Orang baik katanya, tapi mati secara aneh." Lina mencondongkan badan. "Aneh gimana, Pak? Waktu itu dia kabarnya dibunuh karena beda keyakinan sama tentara kolonial yang dia lawan. Tapi jasadnya nggak pernah dikubur di tempat semestinya. Ada yang bilang petinya nyasar ke Jeruk Purut." Rani menelan ludah. "Jadi itu alasan kenapa rohnya gentayangan?" Pak Seno mengangguk pelan. "Dia nyari jalan pulang, tapi udah berabad-abad gak ada yang bisa nunjukin di mana makam aslinya." Dimas masih belum percaya. "Terus kenapa setiap kali ada orang datang genap jumlahnya, katanya suka ditambah 1? Pak Seno menatap mereka tajam. "Karena dia masih butuh 1 orang, 1 jiwa yang bisa nemenin dia jalan ke dunia sana. Gak semua bisa lihat, tapi kalau kalian udah denger langkahnya, berarti kalian udah dipilih." Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar bunyi kipas angin tua di pojok ruangan. Andra memecah keheningan. "Bisa kasih tahu kami lokasi pasti nisan dia, Pak? Kami pengen lihat lebih dekat." Biar tahu kebenarannya, Pak Seno menghela napas berat, lalu membuka laci kecil di meja kayu. Ia mengeluarkan pita lusuh yang sudah menguning. Di tengah peta itu ada lingkaran merah dengan tulisan kecil berbunyi Gerbang Dua Dunia. "Kalau kalian mau datang lagi, hati-hati. Jangan datang tengah malam. Dan kalau udah dengar lonceng gereja berbunyi 3 kali, segera keluar. Itu tanda gerbangnya kebuka." Keempatnya saling berpandangan. Dimas langsung berkata, "Udah cukup, gue nggak mau balik lagi." Tapi Andra tetap menatap peta itu dalam-dalam. "Kalau dia nyari jalan pulang," kata Andra pelan, "mungkin malam ini waktunya kita bantu dia pulang." Rani dan Lina terdiam. Dimas memutar bola matanya,
tapi diam juga. Pak Seno menatap Andra lama, seolah mengenali sesuatu di wajahnya. "Kau mirip seseorang," katanya pelan. "Mirip banget sama pastor itu waktu masih muda." Andra menelan ludah. Ia tidak menjawab. Dalam hatinya, ia merasa memang ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan makam itu. Ia sendiri tidak tahu kenapa, tapi malam itu ia tahu satu hal. Ia akan kembali ke Jeruk Purut, apapun risikonya. Malam itu, langit Jakarta tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa bau tanah basah dan bunga Kamboja yang gugur. Jam menunjukkan pukul 12:15 saat keempat mahasiswa itu tiba kembali di depan gerbang TPU Jeruk Purut. Tak ada suara selain desir daun yang bergesekan dan gonggongan anjing dari kejauhan. Rani menatap peta lusuh pemberian Pak Seno. Katanya area yang dilingkari ini bagian timur. Cuman jarang orang ke sana karena udah nggak dipakai lagi. Andra mengangguk. Itu yang disebut gerbang dua dunia. Dimas menghela napas panjang. "Kita beneran mau masuk jam segini? Gue masih inget peringatan Pak Seno. Kalau lonceng bunyi 3 kali, kita harus keluar." Lina menyalakan kamera dan menatap layar. "Kalau gitu, kita jangan buang waktu." Mereka berjalan perlahan mengikuti jalan setapak yang makin lama makin sempit. Pepohonan makin rapat, akar-akar menjalar di tanah. Di tengah perjalanan, senter Rani berkedip lalu mati. Ia memukul-mukul baterai tapi tetap gelap. "Kenapa selalu gini setiap kita nyalain alat?" keluhnya. "Karena energinya diserap," jawab Andra datar. Langkah mereka berhenti di depan sebuah area tanah yang tampak berbeda. Tanahnya agak cekung dan nisan-nisannya miring, seolah sudah lama tak disentuh manusia. Di tengah area itu, ada sebuah batu besar dengan salib patah di atasnya. Ukiran namanya hampir hilang, tapi masih bisa dibaca samar. HAP Van Lier 1732. Andra berjalan mendekat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Napas mereka terlihat seperti asap. Rani mulai mundur beberapa langkah, tapi Andra berlutut di depan batu itu dan menyentuh permukaannya. Begitu tangannya menempel, recorder di tangan Rani menyala sendiri. Dari speaker terdengar suara berat yang pelan tapi jelas. "Nun credere, ego hic sum." Lina menatap Andra dengan wajah ketakutan. "Apa katanya?" Andra menjawab tanpa menoleh. "Jangan percaya, aku di sini." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah. Lampu kamera Dimas mulai berkedip cepat, lalu menyorot ke arah belakang Andra. "Dra, jangan gerak," ucap Dimas dengan suara parau. Andra perlahan menoleh. Di belakangnya berdiri sosok tinggi berjubah hitam, tubuhnya besar, kepalanya tidak ada. Dari tangan kanan, menggantung sesuatu yang basah dan berat. Saat senter Lina menyorot, terlihat jelas itu kepala manusia, dengan wajah pucat dan mata terbuka menatap kosong. Rani menjerit, Dimas menjatuhkan kamera. Andra tetap diam. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit, dan suara berat keluar dari arah leher yang kosong. "Aku menunggu." Tanah di sekitar mereka mulai retak. Angin bertiup semakin kencang, membuat daun dan bunga beterbangan. Dari jauh terdengar bunyi lonceng gereja berdentang 1 kali. "Keluar sekarang!" teriak Dimas. Mereka semua berlari ke arah gerbang utama, tapi Andra masih berdiri di tempatnya, menatap sosok itu tanpa rasa takut. Sosok berjubah itu mendekat perlahan, langkahnya berat tapi teratur. Saat jarak mereka hanya beberapa meter, lonceng berbunyi untuk kedua kalinya. Rani menoleh ke belakang, berteriak memanggil Andra, tapi ia tidak bergerak. Ia hanya menatap mata kepala yang kini menatapnya balik. Sosok itu mengulurkan tangan ke arahnya.
seolah meminta sesuatu. Lina menjerit histeris. "Andra, ayo cepat!" Namun sebelum siapapun bisa menyentuhnya, lonceng ketiga berbunyi keras, disusul suara gemuruh dari dalam tanah. Cahaya putih menyilaukan muncul di sekitar Nissan Van Leer. Lalu semuanya gelap. Saat cahaya kembali, hanya tersisa 3 orang di depan gerbang. Rani menangis histeris, Dimas gemetar, Lina pingsan di tempat. Andra hilang. Mereka mencari ke seluruh area makam bersama Pak Seno dan warga sekitar, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Andra. Hanya kameranya yang ditemukan tergeletak di dekat batu Nissan Van Leer. Di dalam rekaman terakhir itu, tampak bayangan 2 sosok berjalan berdampingan menjauh ke arah timur. Satu tinggi berjubah hitam, satu lagi berbaju hitam dengan langkah pelan. Dan di antara suara angin, terdengar bisikan pelan yang hampir tidak terdengar. "Dia sudah menemaniku pulang." Pagi itu suasana TPU Jeruk Purut tidak seperti biasanya. Kabut tebal menutupi hampir seluruh area makam. Warga sekitar berkerumun di dekat gerbang setelah mendengar kabar bahwa 3 mahasiswa ditemukan di dalam pemakaman dalam keadaan linglung. Mereka adalah Rani, Lina, dan Dimas. Tidak ada tanda-tanda Andra. Petugas keamanan menemukan mereka duduk di dekat pohon Kamboja dengan wajah pucat dan mata kosong. Rani terus bergumam berulang-ulang, "Dia udah pulang, dia udah pulang." Sementara Lina hanya diam menatap ke tanah. Dimas mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi ucapannya kacau, terpotong-potong seperti orang bingung. Pak Seno datang dengan langkah pelan membawa selimut dan air putih. Ia berusaha menenangkan mereka. "Kalian gak seharusnya datang lagi ke sini," katanya dengan suara berat. "Dia udah dapat yang dia tunggu." Beberapa jam kemudian, polisi dan warga melakukan pencarian di sekitar area timur TPU. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada barang yang rusak. Hanya satu kamera yang tergeletak di tanah dengan lampu indikator masih menyala. Saat kamera itu diputar di pos jaga, isi rekamannya membuat semua orang terdiam. Rekaman menunjukkan Andra berdiri di depan batu Nissan Van Leer, lalu cahaya putih muncul. Setelah itu, bayangan 2 sosok berjalan berdampingan perlahan ke arah kabut. Yang satu tinggi besar tanpa kepala, yang satu lagi lebih kecil dengan langkah tenang. Tidak ada suara selain deru angin dan bunyi lonceng yang berdentang 3 kali. Sejak hari itu, TPU Jeruk Purut kembali sepi. Tidak ada lagi yang berani datang malam-malam. Tapi kabar tentang kejadian itu cepat menyebar. Banyak orang bilang arwah pastor itu akhirnya tenang karena sudah menemukan seseorang yang mau menemaninya. Tapi ada juga yang percaya kalau roh itu justru belum pergi. Beberapa minggu kemudian, seorang penjaga baru melapor bahwa setiap malam Jumat ia sering melihat 2 bayangan berjalan pelan di jalur timur makam. Bayangan pertama berjubah hitam membawa kepala di tangannya. Bayangan kedua berjaket gelap dengan wajah menyerupai mahasiswa muda. Mereka berjalan berdampingan tanpa suara, lalu menghilang di balik kabut. Pak Seno yang mendengar cerita itu hanya menghela napas panjang. "Dia nggak tenang karena tempat dia bukan di sini," ucapnya pelan. "Dan anak itu mungkin dia bukan menemaninya, tapi terjebak bersamanya." Rani, Lina, dan Dimas akhirnya berhenti kuliah selama beberapa bulan. Rani tidak pernah mau menyentuh kamera lagi. Lina pindah ke luar kota. Dimas masih menyimpan file rekaman malam itu di hard disk. Tapi katanya, setiap kali dia coba hapus, file itu muncul lagi dengan nama berbeda. Nama file terakhir yang muncul hanya bertuliskan satu kalimat sederhana, "Aku sudah pulang." Beberapa orang masih datang ke Jeruk Purut untuk mencoba mencari kebenaran. Mereka membawa kamera,
recorder, dan peta. Tapi setiap kali malam menjelang, selalu ada yang merasa jumlah mereka bertambah satu tanpa sadar. Kadang mereka mendengar langkah pelan di belakang. Kadang ada suara doa dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Kadang senter mereka padam semua dalam waktu bersamaan. Dan kalau mereka bertahan sampai lonceng berbunyi 3 kali, biasanya mereka tidak akan berani menoleh ke belakang. Karena di saat itu, dari antara kabut akan terlihat sosok tinggi berjubah hitam, membawa kepala di tangan kanan, dan satu sosok lain berjalan di sampingnya, mengenakan jaket hitam dan membawa kamera kecil. Mereka tidak berbicara apa-apa, hanya berjalan perlahan melewati deretan nisan, seolah masih mencari jalan pulang yang belum pernah mereka temukan. Dan setiap kali langkah mereka terdengar, udara di sekitar TPU Jeruk Purut berubah dingin, bunga Kamboja jatuh satu persatu, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Sampai hari ini, orang-orang percaya bahwa pastor tanpa kepala itu masih menunggu. Entah menunggu tempatnya ditemukan, atau menunggu seseorang lagi yang berani datang menemaninya di malam terakhir. 1 tahun setelah kejadian menggemparkan itu, TPU Jeruk Purut kembali tenang. Namun ketenangan itu hanya di permukaan. Di balik kabut malam, masih ada bisikan, langkah kaki, dan bayangan yang sesekali muncul di rekaman kamera para pemburu misteri. Suatu malam, seorang konten kreator horor bernama Raka datang bersama 2 temannya. Ia ingin membuat dokumenter tentang kisah Andra dan Pastor Van Lier. Dengan kamera canggih dan mikrofon sensitif, mereka melangkah masuk ke area timur makam yang dulu disebut Gerbang Dua Dunia. Tempatnya pas kayak di cerita itu, kata Raka sambil menyalakan kamera. Katanya malam Jumat Kliwon kayak sekarang, mereka sering muncul. Temannya tertawa kecil, tapi suaranya cepat hilang begitu mereka mendengar langkah berat di kejauhan. 3 dentang lonceng menggema dari arah yang tidak jelas. Udara tiba-tiba berubah dingin. Senter Raka berkedip cepat. Di layar kamera muncul 2 bayangan berjalan berdampingan, sama seperti yang tertangkap di video lama. Salah satunya membawa kepala, dan yang satu lagi membawa kamera. Raka menatap layar dengan napas terhenti. Kamera di tangannya bergetar. Sosok yang membawa kamera itu menoleh perlahan ke arahnya. Wajahnya terlihat jelas dalam sorotan cahaya redup. Itu wajah Andra. Tidak mungkin, bisik Raka gemetar. Andra menatapnya. Tanpa ekspresi, mulutnya bergerak pelan seperti mengucapkan sesuatu. Di layar muncul gangguan, tapi suaranya masih bisa terdengar lirih. "Jangan, ulangi kesalahan kami." Tiba-tiba semua peralatan mati bersamaan. Gelap total. Dari arah belakang terdengar langkah kaki pelan mendekat. Raka menyalakan senter ponselnya, tapi yang terlihat hanya kabut tebal dan bunga Kamboja beterbangan. Saat kabut menipis, di depan mereka sudah berdiri sosok tinggi berjubah hitam tanpa kepala. Tangannya mengarah langsung ke Raka. Lonceng berdentang sekali. Tanah di bawah mereka berguncang. Lonceng berdentang 2 kali. Suara napas berat terdengar dari dekat telinga Raka. Dan sebelum dentang ketiga, layar kameranya menangkap satu kalimat terakhir, tertulis dengan darah di batu nisan Van Lier, yang menolong akan menggantikan. Sejak malam itu, Raka dan timnya tidak pernah kembali. Kamera mereka ditemukan seminggu kemudian oleh petugas kebersihan TPU. Dalam rekaman terakhir, terlihat sosok baru berjalan di samping sang pastor tanpa kepala, membawa kamera dan mengenakan jaket gelap. Wajahnya menyerupai Raka. Sejak saat itu, setiap kali ada orang datang tengah malam ke Jeruk Purut, mereka bilang jumlah rombongan mereka selalu bertambah 1. Tidak ada yang tahu siapa, tapi selalu ada yang berjalan paling belakang.
membawa kamera kecil dan menatap lurus ke depan, seolah sedang merekam mereka semua. Jadi, kalau suatu malam kamu melewati TPU Jeruk Purut dan mendengar lonceng berdentang 3 kali, jangan menoleh ke belakang, karena mungkin satu di antara mereka sedang berjalan tepat di belakangmu. Terima kasih sudah menonton cerita malam terakhir di TPU Jeruk Purut, Pastor Tanpa Kepala yang Masih Menanti. Kalau kamu suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah nyata horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kamu masih berani.